ada cowok pengennya dekat sama cewek, tapi kagak pernah ngungkapin perasaan. Tapi begitu tuh ceweknya demen sama cowok lain, nih cowok ngambek, apa hukumnya? Ini pertanyaan yang nggak ada faedahnya. Sekarang kita kedatangan Ustadz Culture yang selalu update menyesuaikan dakwah kekinian ya. Kita panggil ini dia, Ustadz Encep. Ngaji mania, ngaji mania, ngaji mania, ngaji mania. Ayo ngaji, janganlah nanti-nanti, ajak anak dan istri sebelum kita mati. Kau sibuk ngejar dunia tapi akhirat lupa. Kalau pengen masuk surga, ngajinya jangan ditunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Encep, terima kasih sudah hadir ke Brownies. Ustadz Encep ini kembali viral dengan cara dakwahnya yang mengganti lirik lagu-lagu kekinian. Aku punya tayangan dulu, ini dia. Tapi gue lagi bilang, Mak, Pak Ustadz mah kayak cakrakan ya mukanya ya? Iya bener. Masa sih? Iya kan? Tuh ya, sama kan? Mirip bener. Iya cakrakan. Kembar ini mah. Beda tepung. Gimana sih Pak Ustadz ini perasaannya, kontennya selalu viral dengan tapi diganti dengan lirik untuk dakwah-dakwah. Seneng pasti. Senengnya bukan hanya viralnya sebetulnya, tapi berbagi kebaikannya. Ya. Karena kata guru saya, orang yang baik itu adalah orang yang ketika nafasnya berhenti, tapi kebaikannya tidak pernah berhenti. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan viral itu bisa menambah kebaikan saya. Nanti saya nggak ada, tapi lagu-lagu yang bernuansa Islami itu tetap dinyanyikan orang-orang. Itu yang salah satu yang menjadi ciri khas Pak Ustadz juga ya? Betul. Ya. Oke, sekarang ini kalau kita mau tantang Pak, lu kok nantang Ustadz sih, gila Dori ya? Iya masa nantang. Nyanyi. Saya disuruh dia Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz ya. Disuruh dia nantang Pak Ustadz katanya nyanyi dakwah tentang Idul Adha atau Idul berkurban Adha. dengan lagu. Dori ini suka dugem. Nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Boleh ya? Tentang Idul Adha ini, tentang Iya. kurban berarti ya? Betul Pak Ustadz, yuk diri Pak Ustadz. Siap. Di sini? Ya, di atas Pak Ustadz ya. Izin. Langsung? Oke. Musik. Jangan lupa ibadah kurbanmu, janganlah sampai ditinggal muluk. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ajalmu akan tiba. Jangan tunggu lama-lama, kau ingin bahagia, kurban jangan ditunda. Dengan cara yang unik, Ustadz Encep ini juga sering membagikan quotes-quotes di dakwahnya. Aku punya tayangannya dulu. Bikin quotes gitu terinspirasi dari mana sih biasanya Pak Ustadz? Nggak apa-apa, udah Terinspirasi, oke, udah ada ya? Ada. Terinspirasi dari kehidupan sendiri sebetulnya. Akhirnya dijadikan quotes biar manfaat juga buat orang-orang. Kadang ada konten-konten yang lewat di TikTok, di Instagram. Itu menginspirasi, akhirnya saya coba bikin video. Gitu. Kalau baca-baca kitab waktu di pesantren, itu kan ada quotes-quotes dari ulama, dari guru-guru. Nah itu saya bikin quotes tuh. Dan isinya alhamdulillah bermanfaat semuanya. Bermanfaat. Iya. Itu berarti tunggu galau dulu atau apa? Karena anak-anak zaman sekarang kan seringnya galau ya. Iya. Jadi cocok banget saya bikin itu gitu. Oke. Bukan hanya kegalauan saya sebetulnya, kegalauan orang-orang, teman-teman yang curhat gitu. Ada masalah gitu ya. Pasti kalau quotes buat aku bingung karena aku tuh baik, rendah hati, murah senyum. Ada. Apa? Lagi jomblo kan? Jomblo. Quotesnya gini, kata guru olahraga, di tubuh kita itu ada 360 sendi. Hanya satu sendi yang sakit, sendirian.
salah step gue. Salah step. Mancing, kena. Iya, jadi tapi cepet loh, termasuk cepet ya Pak Ustadz ya. Karena udah banyak di sini. Oh, di situ Udah tuh. banyak. Ditantang lagi nggak apa-apa, tantang lagi aja. Nggak? Tantang lagi Wen, ayo Wen. Ah, ini ada Pak Haji Oh, iya. mau datang. Oh iya benar. Oh iya karena ada Oh Ustadz iya, oh ini mah ribet kalau ini. Karena sudah ada Pak Ustadz Encep, sekarang kita kedatangan Haji Igun yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen seputar Idul Adha. Ini dia Pak Haji Igun. Haji Igun. Kota itu onta. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Haji. wabarakatuh. Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji maaf nih, pas Pak Haji masuk temen saya nyariin. Mana orangnya kok nggak ada. Pak Haji onta apa orang kata dia gitu. Belajarlah untuk tidak berburuk sangka, hai buruk rupa. Pak Ustadz boleh dampingi Izin Pak Ustadz? Ustadz. Oh boleh, boleh. Menemani boleh. Onti. Siap. Nih, pesan saya, Pak Ustadz pokoknya Ya, gimana, kontrol gimana? suka ngamuk nggak jelas ini. Untanya apa orangnya? Hah? Untanya apa orangnya? Lala. Nah, itu ya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin teman Ana, Onti namanya. Onti, berarti perempuan. Assalamualaikum. Kalau cowok, Onta. Pak Ustadz, di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ya Allah. manusia-manusia yang sepi hidupnya. Siapa yang mau bertanya? Ya, Oh iya, pakai dia mic, boleh. pakai mic. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kasih tahu kamu siapa namanya, kamu di sini apa jabatannya, asik. Oke, perkenalkan Ustadz dan Pak Haji, saya Sarah sebagai Floor Director. Oke, itu kertasnya jangan ngalingin muka kamu yang cantik. Yo, Oke, Igun Pak bisa aja. Ustadz izin bertanya. Kalau misalnya buat kurban itu yang bagusnya kambing atau sapi? Tapi jujur, saya belum punya uangnya. Ah, itu yang nggak itu yang bahaya itu. Tapi yang bisa saya kurbanin cuman perasaan. Itu gimana dong, Pak Ustadz? Sikat Pak Haji. Ustadz dulu. Pak Haji dulu. Sarah namanya ya, Sarah. Iya. Sarah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Pak Haji boleh kasih saran buat Sarah sebagai perempuan secantik kamu. Usahakanlah untuk tidak mengorbankan perasaan. Asik. Memiliki seorang pasangan itu harus berimbang. So tahu lu ah. Katanya emang begitu. Iya. Ya, kalau kamu belum siap untuk berkurban, mau sapi apa kambing, yang Iya. penting adalah niat. Apabila kamu sudah berniat, insya Allah suatu saat Allah akan menjawab doa-doa kamu dan akan segera berkurban. Masya Allah. Bukan begitu, Ustadz? Betul sekali Pak Haji. Dan jangan main-main sama perasaan. Benar. Karena yang kejam dari perasaan itu mencintai dalam diam tapi berharap untuk ditemukan. Ih, Kalau mencintai dalam ngomongin. diam. Buat Igun itu. Mencintai dalam diam tapi Kalau berharap saya untuk kebetulan, ditemukan. kalau saya Pak Ustadz, saya kalau kerja mah perasaan saya di rumah. Kok gitu? Saya nggak pernah bawa ke sini karena teman-teman saya pada sadis-sadis. Gue mah ngapain gue dengerin? Ruben ada yang mau tanya, Ben? Hah? Nanya, mau nanya? Penonton, Ada lagi yang ada mau nanya. Yang banyak problem teh. Yang tadi kejawab belum yang tadi? Hah? Yang tadi Yang kejawab tadi belum? udah kejawab, udah happy dia. Udah happy. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Ya, Pak Ibu Haji siapa? Igun. Ibu siapa namanya, Bu? Namanya Bu Titin Masih dari ngurut? Mampang Perapatan. Masih ngurut? Ngurut, masih ya? Bukan tukang urut. Masih Pak Haji. Masih ngurut, ya. Masih, Pak. Silakan, yuk. Iya. Pak Haji Igun dan Pak Ustadz, Siap. saya pengen bertanya, bagaimanakah hukumnya jika ada orang tuh saking kepengennya punya dapat daging yang banyak begitu ya? Ada kan orang yang begitu ya? Bahkan mungkin dulu saya juga begitu mungkin ya. Tapi hukumnya gimana Pak Ustadz? Saya pengen bertanya. Saking pengennya dapatkan daging yang banyak dari masjid satu ke masjid yang lain sampai berganti baju biar nggak kelihatan orang begitu.
Gimana hukumnya Pak? Mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kita acungin jempol, Ibu daya hafalnya bagus. Iya benar. Pintar Ibu. Pinter. Hebat, hebat. Bu, Ibu. Ya untanya mati. Agama mengajarkan dan paling gak suka apabila melihat umatnya yang suka meminta-minta. Mau kata kita sesusah apapun, Bu? Ibu. Mau kata kita sesusah apapun, Bu? Tahan aja. Belajar untuk mengenal kata cukup. Masya Allah. Keren banget Pak Ustadz ini. Haji. Ya, Masya Allah banget Haji. Masya Allah. Cukup. Obat dia udah kurang Ambil satu. daging jatahnya satu cukup. Jangan ambil jatah orang lain. Sayang, kamu udah pinter banget ceramahnya, Masya Allah. Udah. Makanya saya kayaknya udah mau ninggalin brownies, saya mau khotbah aja udah. Gimana? Saya mau ninggalin brownies udah gembel telepon lagi lu. Gimana my brother? Iya. Enggak? Setuju Pak Haji, memang kita itu sebagai manusia harus punya sifat qanaah. Iya. Qanaah itu merasa cukup. Jadi jangan sampai jadi orang yang rakus. Jadi orang yang tamak. Kalau di masjid yang lain ada hak orang lain, kemudian kita ambil, itu namanya zolim, mengambil hak orang lain. Jangan sampai ada ngewar daging kurban. Kesana sini keliling nyari daging kurban. Milik orang lain diambil sama kita, zolim namanya. Cukup Bu? Cukup. Ya, lagi pula kalau untuk seusia ibu jangan kebanyakan makan daging, ntar kolesterol Bu. Banyak sayur, ya banyak sayur. Ada lagi nggak? Ada. Yuk. Saya Pak Haji. Ya yuk. Pak Haji mau nanya Pak Haji, kalau misalnya kita Nama dulu nama. nama saya Ari. Ari yang kemarin ke rumah ya? Iya. Iya Pak Haji inget. Pak Haji inget. Ngapain Pak Haji? Silaturahmi. Oh silaturahmi, kaget Lebaran kita. kan Pak Haji, lebaran. Iya, pakai diperjelas. Udah kena aja lu, Ri. Mau nanya Pak Haji. Iya Ri. Kemarin kan saya dapat kurban. Iya. Isinya tulang sama jeroan semua. Iya. Itu kita disuruh belajar ikhlas apa gimana Pak Haji? Kok nggak dapat dagingnya? Oh. Makasih Pak Haji. Saya dulu. Ya. Oke. Silakan. Itu bisa jadi kita sedang diuji keikhlasannya, seberapa besar rasa syukur kita sama Allah. Karena orang itu bisa bersyukur kepada Allah ketika dia bisa bersyukur kepada manusia. Kata Nabi, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau tidak bersyukur kepada manusia, tidak pandai berterima kasih, maka dia susah untuk bersyukur kepada Allah. Itu. Jadi uji seberapa besar rasa syukur kita. Ya. Udah syukurin aja, la in syakartum la azidannakum. Kalau syukur Allah tambah nanti. Nah, untuk adik Ari, Pak Haji cuma berpesan. Kalau di masjid lain adik Ari mendapatkan jeroan, datang ke masjid Suratul Quran karena jeroan, saya kasih tahu, karena jeroan dan lemak kita tidak kasih ke warga, kita kasih pure daging. Masya Allah. Makasih Pak Haji. Makasih Pak Ustaz. Datang. Instagramnya kalau boleh tahu apa nak? Boleh Pak Haji. Udah cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Wendy, ya boleh silakan. Pak Haji, ini nih, Pak Ustadz mau nanya dong. Kalau misalkan hukumnya dalam Islam, ada cowok pengennya dekat sama cewek, tapi kagak pernah ngungkapin perasaan. Tapi begitu tuh ceweknya demen sama cowok lain, nih cowok ngambek, apa hukumnya? Gimana? Ini pertanyaan yang nggak ada faedahnya. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan manis. Terima kasih semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Sukses terus, happy terus. Salam buat keluarga pastinya ya. Sampai ketemu lagi hanya di Brownies dan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Bye.